Pemirsa, di tengah inflasi yang sedang ada di Indonesia saat ini, tentunya mempengaruhi beberapa bahan pokok yang harganya menjadi melambung tinggi. Lantas bagaimana ya cara kita untuk mengelola keuangan di tengah inflasi ini? Nah, akan ada Mike Rini Sutikno selaku perencana keuangan yang akan memberikan beberapa tips untuk mengelola keuangan di tengah inflasi saat ini. Halo pemirsa, saya Mike Rini Sutikno, perencana keuangan dari Mitra Rencana Edukasi. Kali ini saya akan berbagi mengenai tips bagaimana mengelola pengeluaran keluarga di saat terjadinya inflasi atau kenaikan harga barang dan jasa seperti yang terjadi saat ini. Nah, kalau pemirsa tahu, saat ini terjadi pengurangan subsidi BBM. Karena pengurangan subsidi itu akibatnya apa? Berbagai pengeluaran kita jadi naik. Karena apa? Barang dan kebutuhan pokok juga ternyata naik gara-gara BBM-nya naik tadi ya. Contoh yang pasti langsung berdampak ya adalah transportasi. Kemudian juga baru terjadi kemarin kan harga telur juga naik lagi. Kemudian juga ada berbagai barang dan kebutuhan pokok yang juga berangkat naik. Juga ada transportasi online yang biasa kita gunakan ikut-ikutan naik juga. Sementara di sisi yang sebelahnya penghasilan kita belum tentu naik kan. Nah, gak heran deh kalau misalnya pemirsa semuanya jadi agak pusing nih gara-gara kenaikan harga barang dan jasa ini. Lalu bagaimana kita mengatur pengeluaran? Yang pertama yang bisa Anda lakukan adalah kita perlu memiliki mentalitas terlebih dahulu. Mentalitas yang bisa menguatkan kita untuk bisa menghadapi berbagai kenaikan barang dan harga yang memusingkan itu tadi ya. Mentalitas kita itu gimana sih maksudnya? Pertama adalah kita membangun mentalitas yang berfokus kepada prioritas ya. Apa yang dimaksud prioritas? Prioritas itu adalah kita mengutamakan yang harusnya kita utamakan, yang tidak utama ya tidak kita bayar terlebih dahulu. Yang penting itu biasanya kita berdasarkan kebutuhan ya, bukan keinginan. Prioritasnya adalah menabung dan berinvestasi. Setidaknya 10% dari penghasilan Anda itu harus dialokasikan untuk menabung dan berinvestasi. Yang kedua pemirsa, dalam rumah tangga biasanya kita ada cicilan hutang ya. Jadi kalau dalam kondisi saat ini apa yang harus dilakukan? Jangan nambah hutang, maksud saya seperti itu. Hutang yang produktif, yang misalnya kayak cicilan KPR, itu tetap harus diutamakan supaya Anda bisa lancar membayarnya. Usahakan bahwa hutang Anda itu di bawah 30% dari penghasilan. Yang ketiga pemirsa, dari prioritas pengeluaran keluarga kita, asuransi ya. Nah, asuransi ini ada asuransi kesehatan, ada asuransi jiwa. Dalam kondisi seperti ini, kita tetap harus punya yang namanya dana backup lah. Untuk prioritas yang keempat. Prioritas keempat adalah Anda membayar living cost atau biaya hidup Anda. Karena yang namanya kita membayar biaya hidup kita, contoh pengeluaran belanja dapurnya, tagihan listrik, telepon, transportasi, ya uang saku anak, ya kemudian juga misalnya kita masih mensupport orang tua, mungkin Anda termasuk sandwich generation barangkali, ya. Nah mulai itu diteliti. Living cost kita mana sih sebenarnya yang tidak prioritas? Contoh misalnya, ya biaya entertainment barangkali bisa dikurangi atau di stop terlebih dahulu sehingga Anda tetap bisa menjalankan pengeluaran Anda pada hal-hal yang prioritas. Yang kedua, ya setelah kita membangun mentalitas kita, ya kita juga harus melakukan actionnya. Action yang pertama di mana kita harus mengendalikan pengeluaran kita adalah dengan mengurangi pengeluaran ya, biaya jajan ya, biaya nongkrong di kafe misalnya. Itu kan bisa dikurangin, bahkan bisa dihilangkan. Tapi ada pengeluaran yang tidak bisa dihilangkan ya. Contoh misalnya pemakaian listrik, tentu saja dengan kita melaksanakan perilaku hemat menggunakan listrik. Action yang ketiga adalah kita melakukan substitusi. Apa sih substitusi? Itu adalah mengganti ya. Jadi pemirsa Anda bisa mengganti apa yang dibeli, mengganti kegiatan yang dilakukan. Contoh, mungkin Anda bisa membeli beras harganya yang 50.000 barangkali. Itu kan sudah terjadi penghematan 25.000. Yang keempat adalah kita melakukan action yang namanya optimalisasi. Optimalisasi ini berarti kita melakukan berbagai kegiatan kita
tetapi dengan cara yang lebih efisien sehingga secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak terhadap pengendalian pengeluaran dan terhadap pengurangan dari berbagai pos-pos pengeluaran kita. Misalnya kita berangkat sendiri, bisa juga teman-teman di daerah yang sama kita janjian, kan bisa saling dijemput dengan transportasi online. Itu akan sangat bisa mengendalikan pengeluaran transportasi kita ya. Untuk kategori ketiga yaitu kita membangun perilaku keuangan yang memang menunjang untuk pengendalian pengeluaran kita ya. Yang pertama adalah, apakah ini kelakuan yang memicu terjadinya konsumsi yang berlebihan? Browsing, ya, ngelihat-lihat e-commerce, itu mah nggak jadi hemat. Itu sebenarnya sederhananya Anda mengeluarkan uang pada sesuatu yang tidak terencana atau impulsif. Jadi maunya lebih hemat malah jadi lebih boros ya. Semoga dengan sharing saya tadi dapat bermanfaat bagi Anda untuk bisa mengendalikan dan mengelola keuangan keluarga Anda. Saya Mika Rini Sutikno, perencana keuangan dari Mitra Rencana Edukasi. Ya pemirsa, itu tadi beberapa tips yang sudah diberikan. Ada 3 poin utama, yaitu adalah mentalitas, pengendalian pengeluaran, dan juga perilaku. Semoga tips-tips yang sudah diberikan tadi bermanfaat bagi pemirsa untuk bisa mengelola keuangannya di masa inflasi yang terjadi saat ini. Saya Valencia Vindi, Budi Wiro Utomo, DAI TV.